Kali ini kita akan membahas tentang keyakinan. Keyakinan itu adalah semacam perasaan atau kesimpulan yang kita anggap sebuah kepastian di dalam pikiran kita. Pasti di dalam pikiran kita itu belum tentu cocok dengan kenyataan yang ada dalam hidup kita. Karena kehidupan nyata belum tentu sama dengan apa yang kita pikirkan. Yang jelas, kalau kita meyakini sesuatu, kita merasa pasti bahwa seperti itulah kehidupan nyata. Untuk contohnya, bayangkan saja begini. Menurut Anda, mencari uang itu susah atau gampang? Nah, silakan Anda jawab sendiri, secara lisan ataupun di dalam hati Anda. Silakan tentukan jawabannya. Cari uang itu susah atau gampang sih? Kalau kita menjawab mencari uang itu susah, maka hasilnya kenyataan dalam hidup kita kira-kira akan susah atau gampang? Ya, itu slogan motivator ya. Kalau yakin bisa, maka pasti bisa. Kalau yakin gak bisa, maka ya tidak akan bisa. Tapi, tahukah kita kenapa bisa seperti itu? Kenapa kenyataan hidup kita kok bisa sesuai dengan apa yang kita yakini? Jadi begini, di dalam pikiran kita itu ada semacam sistem pertahanan diri. Tugasnya sistem pertahanan diri ini adalah untuk menghindarkan kita dari kebinasaan, menghindarkan kita dari sesuatu yang menyakitkan atau menghindarkan kita dari yang susah-susah. Contoh misalnya, kalau Anda ingin berangkat dari rumah menuju ke kantor. Ada dua jalan. Jalan yang satu kosong, jalan yang satu macet. Kira-kira Anda mau pilih jalan yang mana? Yang kosong, lenggang, atau yang macet? Pasti Anda pilih yang lenggang kan? Gak usah dipikir lagi, pasti akan dipilih jalan yang kosong, yang lenggang tadi. Selanjutnya, yang lenggang itu ternyata ada dua. Yang satu jalannya panjang, yang satu jalan pintas. Nah, Anda pilih yang mana? Pastinya Anda akan memilih jalan pintas. Dan jalan yang pintas ini ternyata ada dua. Yang satu bayar, yang satu gratis. Nah, sekarang yang mana yang ingin Anda pilih? Pasti Anda akan pilih yang gratis, bukan? Ya, jawaban-jawaban semacam itu pastinya udah gak pernah kita pikirkan lagi jawabannya. Kita langsung keluar begitu saja, jalan yang lenggang, jalan pintas, dan gratis. Kenapa? Karena jawaban itu langsung keluar dari pikiran bawah sadar. Ya, di dalam bawah sadar ada sebuah naluri yang berusaha menghindarkan kita dari sesuatu yang susah-susah, dari sesuatu yang menyusahkan kita, dari sesuatu yang menyakitkan kita, dan mendorong kita untuk dapat yang memudahkan kita, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Dan itu gak perlu dipikir secara sadar. Sepersekian detik langsung dapat jawabannya. Nalurinya langsung bertindak mencari jalan yang termudah. Sekarang pertanyaannya begini. Kalau kita punya keyakinan mencari uang itu susah, kira-kira si naluri tadi akan bekerja mendatangi uang itu atau menghindari uang? Nah, karena kita meyakini mencari uang itu susah, maka naluri bawah sadar tadi akan berusaha menghindari kita dari jalan-jalan untuk mencari uang, dari peluang-peluang untuk menghasilkan uang, dari bisnis-bisnis yang akan menghasilkan uang untuk kita. Kenapa? Karena kita menganggap hal itu susah,
kita menganggap bahwa mencari uang itu susah. Sehingga bawah sadar tidak mau mencari uang. Bawah sadar tidak mau menuju jalan ke sana. Bawah sadar akan selalu mengalihkan kita dari yang susah tersebut dan mencapai atau mendorong kita untuk mendapatkan yang mudah saja. Coba, apa sih yang mudah dalam hidup kita? Contohnya, main game, nonton YouTube, Facebookan, internetan. Susah atau gampang? Gampang kan kalau kita menjawabnya? Maka kesanalah. Nongkrong sama teman. Susah atau gampang? Membelanjakan uang atau mencari uang, mana yang lebih mudah? Membelanjakan uang. Maka bawah sadar, tanpa proses berpikir, akan mencarikan solusi yang termudah untuk kita. Saat masalah datang, misalnya masalah keuangan, ada dua jalan di depan kita. Yang satu, kita mencari peluang baru, menjalani bisnis baru. Yang kedua, kita meminjam uang, yang kebetulan ada kenalan orang kaya misalnya. Mana yang lebih gampang menurut Anda? Jangan heran, pikiran Anda secara bawah sadar akan langsung mendorong Anda mencari jalan yang termudah, yaitu meminjam uang, bisa jadi. Tapi ini memang tidak general untuk semua orang, karena bisa jadi masing-masing orang punya pengalaman yang berbeda dan keyakinan yang berbeda dalam dirinya. Tapi kurang lebih seperti itulah cara kerjanya. Maka jangan heran ketika kita berkeyakinan mencari uang itu susah. Pikiran kita jadi buntu kalau diajak untuk berpikir peluang-peluang yang menghasilkan uang. Pikiran kita jadi mandek kalau untuk menjalani bisnis yang baru. Tetapi, pikiran kita akan lebih senang untuk diajak foya-foya, diajak untuk bermalas-malasan saat masalah tadi datang. Kenapa? Karena itu adalah jalan yang termudah. Sampai di sini, kita bisa memahaminya kan? Dan ini bukan cuma berlaku untuk mencari uang. Ini juga berlaku untuk anak-anak yang belajar di sekolah. Tanya saja pada mereka, di sekolah itu menyenangkan atau membosankan? Kalau jawabannya sekolah ini membosankan, maka wajar kalau dia tidak betah lama-lama di sekolah. Wajar kalau dia berangkat ke sekolah kakinya terasa berat. Kalau saat duduk di kelas memperhatikan guru mengajar, mata tuh bikin berat. Kenapa? Karena bawah sadar akan melakukan segala macam daya dan upaya untuk menghindarkan kita dari sekolah. Dulu mungkin kita ada mata pelajaran yang kita nggak suka. Bawaannya tuh pengen ke toilet terus. Kita mungkin duduk di situ, tapi pikiran kita ngelantur kemana-mana. Itulah cara kerja bawah sadar untuk menghindarkan kita dari proses belajar mengajar di sekolah dulu. Jadi, bawah sadar akan selalu menghindarkan kita dari yang susah-susah. Buat yang belum punya jodoh misalnya, sekarang pertanyaannya begini. Cari jodoh yang setia, yang soleh atau soleha di zaman sekarang susah atau gampang? Nah, jawaban Anda itu akan menentukan bagaimana pikiran bawah sadar Anda bereaksi. Apakah dia akan semangat untuk mencari jodoh atau dia akan malas untuk mencari jodoh? Orang yang punya traumatis pernikahan di masa lalu misalnya, dia menikah, tapi dia disakiti dalam pernikahan itu, kemungkinan besar dia akan malas untuk menikah lagi. Kalau dia punya keyakinan yang negatif terhadap pernikahan itu sendiri. Nah, sekarang contoh kasusnya mencari uang tadi. Uang itu sebenarnya sifatnya netral. Sekolah juga sifatnya netral. Ada orang yang senang matematika dan ada orang yang nggak senang matematika. Matematikanya netral, nggak susah, nggak gampang. Karena akan selalu ada orang yang nggak suka matematika dan selalu ada orang yang suka matematika. Sampai di sini bisa difahami? Dan akan selalu ada orang yang menganggap cari uang itu mudah. Apapun realitas hidupnya, kita bisa menjalani hidup yang sama, tetapi nasib bisa berbeda. Karena ini tadi, keyakinan tentang hidup itu berbeda. Hidup ini menyenangkan atau menyulitkan menurut Anda.
lebih banyak keberuntungan yang Allah limpahkan untuk kita atau kesialan yang kita dapatkan? Lebih banyak pertolongan atau lebih banyak kesempitan? Nah, jawaban-jawaban kita ini itulah yang namanya keyakinan. Adanya di bawah sadar kita sendiri, dan pikiran bawah sadar kita bereaksi menyikapi keyakinan kita, bukan menyikapi realita. Misalkan untuk kasus mencari uang tadi, sekarang pertanyaannya begini, kalau Anda tadi menjawab mencari uang itu susah, sekarang Anda pengennya cari uang itu susah atau mudah? Kalau Anda pengennya beneran mudah mencari uang, maka Anda harus mulai mengubah keyakinan Anda, agar bawah sadar Anda menjadi semangat dalam mencari uang, dan Anda yakini bahwa mencari uang itu mudah. Tapi ini kan fakta ya, cari uang itu kan emang susah. Nah, stop, tahan dulu. Di sini kita membedakan antara pikiran kita, mindset tadi, keyakinan dengan kenyataan. Karena kenyataan itu dipersepsi oleh keyakinan kita. Kita nggak tahu bahwa cari uang itu susah atau mudah pada kenyataannya. Tapi yang jelas, isi keyakinan kita itu susah. Maka, Anda akan terkejut saat Anda mulai berbenah dan mengubah isi pikiran Anda, mengubah keyakinan Anda. Nah, kecuali Anda sekarang tinggalnya di hutan, yang nggak punya tetangga, boleh Anda jawab, cari uang itu susah. Tapi faktanya, sebetulnya uang itu ada di mana-mana. Di depan Anda, di belakang Anda, di kanan, kiri. Hanya nanti kita pikirkan, bagaimana cara memikirkan uang dari mereka itu masuk ke saku Anda dengan cara yang legal, berkah, dan halal. Itu yang kita pikirkan. Karena ingat, uang itu hanyalah alat tukar. Sekarang, apa yang bisa Anda tukarkan dengan uang orang lain? Sehingga dia merasa senang, Anda pun merasa senang. Maka kita menciptakan sesuatu yang bisa kita tukarkan dengan uang mereka. Sesederhana itu, sesimpel itu. Intinya begini, ketika Anda mulai mengubah keyakinan Anda, dari yang tadinya punya keyakinan cari uang itu susah, diubah jadi cari uang itu mudah. Maka itu akan mengaktifkan si naluri bawah sadar tadi untuk mau mencari uang tambahan, untuk mau mengumpulkan kekayaan. Kenapa? Karena sudah dianggap mudah. Bayangannya begini, Anda lebih suka mengerjakan PR anak Anda yang SD atau anak Anda yang SMA? Kemungkinan besar jawabannya adalah yang SD. Kenapa? Karena Anda anggap lebih mudah. Nah, sama, ketika Anda menganggap mencari uang itu mudah, maka bawah sadar akan membuat kita semangat untuk mencari uang. Bawah sadar akan membuat pikiran kita lebih kreatif dalam mencari uang. Karena faktanya, uang ada di mana-mana dan uang beredar. Cuma masalahnya, beredarnya itu di luar dompet Anda. Tapi ada. Disederhanakan, dipermudah. Pikiran Anda akan lebih kreatif. Pikiran Anda akan lebih terbuka saat Anda punya keyakinan mencari uang itu mudah. Ketika pikiran Anda sudah terbuka, peluang-peluang sudah mulai muncul. Permudah terus, permudah lagi. Supaya apa? Supaya bawah sadar kita lebih semangat untuk mencapai itu. Karena bisa jadi keyakinan mencari uang susah itu sebetulnya bukan pengalaman hidup kita. Bisa jadi pengalaman ibu bapak kita di masa lalu yang pernah menceritakan kepada kita. Nak, tolong jajannya dihemat ya, karena cari uang itu susah. Nah, yang belum tentu sama zamannya dengan zaman yang kita hadapi sekarang ini. Nah, kalau begitu, seandainya kita pun sedang kesulitan, jangan tanamkan ke dalam pikiran anak-anak kita bahwa cari uang itu susah misalnya. Jangan, karena uang itu netral, mudah, selama kita mau membuat nilai tambah yang bisa ditukarkan dengan uang itu tadi. Nah, terus gimana caranya? Nanti ada teknik terapi untuk melepaskan keyakinan lama kita dan menginstal keyakinan baru ke dalam pikiran kita. Jadi misalnya nih nanti kondisinya, wah uang kita kurang nih, butuh uang tambahan. Nah kita jawab saja, gampang, insya Allah ada.
Tapi uangnya udah ada belum? Gampang lah nanti, gitu. Ya minimal kita jadi nggak sedih. Karena kita menjawabnya dengan senyum, dengan happy, gitu aja, anggap mudah. Kita berdiskusi dalam suasana mencari uang itu mudah. Nah, mudah-mudahan sampai di sini poinnya bisa kita dapatkan ya. Ubah dulu keyakinannya, agar bawah sadar kita yang luar biasa ini, bawah sadar kita yang powerful ini, mau bergerak untuk mendukung, mensupport tujuan dan keinginan kita untuk berkelimpahan dalam hal rezeki. Gampang, mudah. Bahkan, kalau di dalam Islam, semudah Anda mengangkat kedua tangan Anda dan meminta kepada Allah. Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Ya, Quran Surat Ghafir ayat 60. Terus nanti ada orang yang nyinyir. Ya, tetap aja kan doa sih doa, tapi kan tetap butuh ikhtiar. Nah, mungkin itulah yang menghambat rezeki yang mudah datang di dalam kehidupan. Padahal semudah itu. Cari jodoh ya sama. Kita coba ubah sistemnya. Bisa jadi kita merasa saat ini, aduh susah ya cari jodoh yang setia, susah ya cari jodoh yang pengertian. Nah, itu karena terinstal di masa lalu kita. Mungkin kita sering bergaulnya dengan orang-orang yang rumah tangganya berantakan, sehingga itu masuk menjadi program hidup kita. Aduh, belajar kok tidak menyenangkan ya. Nah, mungkin kita bergaulnya dengan orang-orang yang malas belajar. Maka gaul dong dengan orang-orang yang happy, senang saat belajar. Karena belajar itu mungkin dalam pikiran mereka adalah sebuah petualangan baru bagi mereka. Nah, sekarang catat ini baik-baik. Saat keyakinan berubah, itu akan mempengaruhi kondisi emosi yang sedang kita rasakan. Saat kondisi emosi kita positif, emosi kita baik, maka kita akan punya energi yang besar untuk bertindak mencapai apa yang kita inginkan. Dan saat emosi kita buruk, nah kita sudah kalah sejak awal. Bertindak apapun kita sudah enggan. Lalu bagaimana peluang baru itu akan datang kepada hidup kita kalau kita pun sudah enggan? Maka ubah dulu keyakinannya, lalu emosi akan berubah dan tindakan kita akan berubah, maka hidup kita akan berubah. Apa nih jaminannya kalau keyakinan kita, misalnya yang tadi cari uang itu mudah, kemudian nanti hasilnya akan beneran jadi mudah? Ya, tentunya nggak ada jaminan seperti itu. Tapi ingat ini baik-baik. Saat kita punya keyakinan mencari uang itu mudah, perasaan kita dalam mencari peluang baru untuk mencari uang atau dalam menjemput rezeki, itu akan positif. Dan saat itu terjadi, Anda akan bertindak lebih banyak dibandingkan dengan orang yang sudah negatif duluan. Karena tindakan Anda lebih banyak, peluang yang muncul akan lebih banyak dalam hidup Anda. Kemungkinan Anda mendapatkan uang itu lebih banyak. Dan akan bisa terjadi dan pasti terjadi saat Anda memiliki keyakinan yang positif. Dan ini berlaku buat tindakan-tindakan lainnya di dalam kehidupan kita. Misalnya satu lagi, saya ingin sholat khusyuk. Nah, sholat khusyuk ini didapat saat Anda memperbanyak sholat. Anda jalankan sholat wajibnya, jalankan sunnahnya, maka Anda akan mendapat state khusyuknya. Kualitas didapat dari kuantitas. Maka jangan mimpi mau sholat khusyuk kalau kita masih punya keyakinan bahwa sholat itu sebuah beban bagi kita. Sehingga membuat kita sedikit banget ibadahnya, membuat kita ingin segera pergi setelah selesai beribadah. Feel-nya nggak dapet gitu. Upayanya jadi nggak terlalu banyak. Maka ya jangan berharap kualitasnya jadi lebih baik. Nah, ini dulu tentang keyakinan. Nantinya Anda akan tahu teknik-teknik merubah kondisi emosi dan juga bagaimana cara mengubah belief system, keyakinan yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita.